Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima. Di sini jadi akan video yang terakhir. Di situ pertanyaannya yaitu kiat dalam menciptakan organisasi yang Islami. Kiat menciptakan organisasi yang Islami. Organisasi yang Islami yang baik, pemimpin yang baik itu diikat oleh suatu nilai-nilai yang baik juga ya. Jadi tidak akan ada organisasi yang baik tanpa di dalamnya terdapat nilai-nilai yang baik. Kalau nilai-nilai, maksudnya nilai-nilai adalah setiap tindakan, setiap perilaku itu adalah suatu nilai dalam organisasi. Ketika suatu tindakan, suatu perilaku, suatu nilai-nilai yang ada di organisasi itu buruk, maka itu tidak dimaksud dengan organisasi yang Islami. Lantas organisasi yang Islami itu mempunyai nilai-nilai seperti ini. Ada tiga nilai utama dalam suatu organisasi yang Islami. Yang pertama adalah suatu lingkungan organisasi disebut organisasi yang Islami ketika di situ ada keikhlasan. Yang kedua yaitu adanya kebersamaan, dan yang ketiga yaitu pengorbanan. Langsung yang pertama yaitu keikhlasan. Manajemen konvensional ya, itu tidak ada sama sekali keikhlasan di dalamnya. Jadi melakukan sesuatu dalam organisasi dalam manajemen konvensional itu semuanya bisa diartikan, hampir semuanya itu karena adanya kepaksaan. Terpaksa dia harus melakukan ini karena terkadang mereka itu tidak melakukan dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu yang menjadi pedoman utama bisa dikatakan ikhlas itu apabila dalam melakukan kegiatan itu dilakukan dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh. Walaupun seorang pegawai mengetahui bahasanya yang dihasilkan ini kecil, namun keikhlasan itu akan menjadikan tenaga dalam bekerja. Apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan menjadi tenaga dalam kerja. Itu salah satu nilai lingkungan organisasi dapat dikatakan organisasi Islami. Yang kedua yaitu kebersamaan. Ya, dalam organisasi tanpa adanya nilai kebersamaan itu bisa dikatakan jauh dari lingkungan yang Islami. Apabila suatu organisasi lebih mementingkan pekerjaannya sendiri, udah saya mengerjakan pekerjaan saya tanpa membantu pekerjaan orang lain, lah itu tentu akan menyebabkan jauhnya nilai kebersamaan sehingga jauh dari lingkungan yang Islami. Karena lingkungan Islami itu apa yang dilakukan itu saling gotong royong, diselesaikan bersama. Apabila teman ada yang dibutuhkan maka siap untuk membantu. Dan yang ketiga yaitu organisasi diperlukan nilai pengorbanan. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita itu harus berkorban untuk organisasi. Maksudnya berkorban di sini bukan hanya salah satu yang berkorban. Misal seorang manajer atau pimpinan itu menginginkan tahun ini penghasilan sekian triliun, tapi dia memeras keringat karyawannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memeras keringat, terus bekerja lembur dan sebagainya tanpa ada reward dari pimpinan. Itu sungguh keji.
Maka yang dimaksud berkorban ini, seorang pemimpin itu harus berkorban untuk karyawannya, jangan hanya membodohi mereka seperti itu. Nah, dari situ organisasi akan berhasil. Lantas organisasi Islami itu gimana? Organisasi yang tidak melakukan atau tidak menerapkan kiat-kiat lingkungan yang Islami itu seperti ini. Hubungan antara bawahan dan atasan itu ya sekedar hubungan bawahan dan atasan. Dia tidak bisa, seorang atasan itu tidak bisa memanusiawikan bawahannya. Nah, itu sungguh organisasi yang jauh dari nilai-nilai Islami. Lantas pemimpin yang tidak tahan kritik, nah, itu tidak boleh dalam organisasi yang melakukan lingkungannya itu lingkungan Islami, terus hanya mengandalkan verbal, itu tidak boleh. Dan pemimpin tidak memberikan contoh, nah ini juga jauh dari lingkungan Islami. Ketika organisasi jauh dari lingkungan Islami, maka bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut akan berada di ambang perpecahan. Ya, seperti itu. Lantas tanggung jawab pimpinan dalam organisasi itu selain dia itu memimpin, bukan hanya sekedar memimpin saja, tapi juga harus mensejahterakan bawahannya. Jadi pemimpin itu bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan organisasinya, saya pokoknya ini ya ini, tidak, tapi juga harus memikirkan kesejahteraan semua anggota organisasi. Seperti itu, insya Allah semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.